Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman HI, ketemu lagi pada mata kuliah Metodologi Penelitian Hubungan Internasional. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang pendekatan. Ada pendekatan interpretivis dan juga ada pendekatan positivis. Nah, pada pertemuan kali ini, kita membahas tentang level of analysis atau unit analisa. Nah, teman-teman, apa sih unit analisa? Kenapa unit analisa itu perlu dibicarakan dalam metodologi penelitian hubungan internasional? Nah, teman-teman, kenapa level analisis ini menjadi penting ya ketika kita mau melakukan penelitian dalam studi HI? Yang pertama, coba teman-teman bayangkan banyaknya fenomena hubungan internasional itu yang bisa dijelaskan dari beragam aspek gitu. Nah, tetapi tentunya dari beragam aspek yang bisa menjelaskan satu fenomena, pasti ada aspek yang paling penting gitu kan. Pasti ada faktor yang paling dominan, yang paling relevan, yang paling masuk akal untuk menjelaskan fenomena tersebut. Oleh sebab itu diperlukan yang namanya level of analysis gitu ya, atau level analisa. Kayak kita itu diminta untuk memfokuskan lensa kamera kita pada bagian tertentu yang memang seharusnya kita fokuskan untuk bisa menjawab pertanyaan tertentu gitu. Dalam studi hubungan internasional, pakar-pakar HI ini sudah membagi level analisa menjadi beberapa bagian gitu ya, meskipun di antara mereka memiliki perbedaan gitu. Misalnya seperti Kenneth Waltz gitu ya, dia membagi level analisa menjadi 3 bagian. Ada level individu, kemudian ada juga level, setelah individu ada level negara, kemudian ada level internasional. Nah, berbeda lagi dengan Kenneth Waltz, Goldstein membaginya menjadi 4. Ada level individu, level domestik, kemudian level antar negara, baru kemudian ada level global. Tapi pada intinya semua ini ditujukan untuk memperjelas fokus penelitian kita. Nah, teman-teman, level analisa nantinya tidak berdiri sendiri. Level analisa akan selalu berhubungan dengan level atau unit eksplanasi. Level analisa nantinya akan disebut sebagai variabel dependent, dan level eksplanasi nantinya akan disebut sebagai variabel independent. Keduanya akan berinteraksi dan membentuk sebuah pola yang bisa jadi yang pertama akan membentuk pola analisa reduksionis, atau yang kedua pola analisa korelasionis, dan yang ketiga pola analisa induksionis. Nah, ketiganya akan kita jelaskan melalui bagan yang sudah pernah dijelaskan oleh Profesor Mukhtar Mas'ud dalam bukunya Metodologi Penelitian Hubungan Internasional tahun 1994. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung melihat bagannya, dan nanti kita akan langsung mengambil contoh-contoh kasus untuk bisa menentukan mana yang menjadi variabel independen dan mana yang menjadi variabel dependen. Begitu. Nah, teman-teman, mari kita perhatikan tabel berikut. Tabel ini menunjukkan unit analisa dan unit eksplanasi. Masing-masing memiliki unit atau level yang sama. Misalnya, pada unit analisa ada level individu dan kelompok, kemudian negara bangsa, dan yang ketiga ada sistem regional dan global. Hal itu berlaku juga dengan unit eksplanasi. Ada level individu dan kelompok, negara dan bangsa, kemudian sistem regional dan global. Lantas pertanyaannya adalah bagaimana kita menentukan pola analisa yang sedang kita gunakan. Apakah kita menggunakan pola reduksionis, korelasionis, atau induksionis? Nah, cara menentukannya tentu saja kita harus memperhatikan pada level mana kita berdiri, baik di unit eksplanasi ataupun di unit analisa. Kita harus melihat keduanya. Misalnya, ketika unit analisa dan unit eksplanasi kita berada di level yang sama, misalnya sama-sama individu, berarti kita sedang menggunakan pola korelasionis. Namun, jika level analisa kita lebih tinggi daripada level eksplanasinya, maka kita sedang menggunakan pola analisa reduksionis.
Sebaliknya, jika pola analisa kita lebih rendah dari unit eksplanasinya, maka kita sedang menggunakan pola induksionis. Untuk lebih jelasnya, kita akan menggunakan satu sampel kasus, satu contoh kasus dari isu hubungan internasional tentunya. Misalnya kita berbicara tentang perang antar negara. Nah, kemudian kita menetapkan unit analisa kita adalah pecahnya perang Arab Israel tahun 1973. Kita bertanya-tanya mengapa terjadi perang tersebut, begitu. Kalau kita berusaha menjelaskan penyebabnya melalui perilaku Anwar Sadat sebagai pemimpin, berarti kita sedang menjelaskannya menggunakan level eksplanasi individu. Begitu, misalnya kita menjelaskan pengalaman pribadi Anwar Sadat sebagai perwira angkatan bersenjata Mesir, kemudian sebagai orang yang diktator dan sebagainya. Berarti level eksplanasi kita ada di level individu, sedangkan level analisa kita berada di level antar negara yang lebih tinggi dari level eksplanasinya. Itu berarti kita sedang melakukan pola analisa reduksionis. Nah, tetapi misalnya kita menjelaskan peristiwa perang tersebut, penyebab peristiwa tersebut melalui proses pembuatan kebijakan pada Departemen Pertahanan Mesir misalnya sebagai salah satu institusi negara. Berarti kita sedang menggunakan pola analisa korelasionis karena antara unit analisa dan unit eksplanasinya berada di level yang sama, yaitu ada di level negara. Begitu. Nah, untuk pendekatan induksionis, saya mengambil contoh kasus munculnya gerakan buruh tani internasional melalui Via Campesina. Jadi Via Campesina itu organisasi yang memang mewadahi seluruh petani di dunia, begitu, untuk menyuarakan keluh kesahnya. Nah, kalau saya mempertanyakan apa sih penyebabnya, kemudian saya menjawabnya dengan menjelaskan ada tatanan dalam struktur perdagangan internasional yang baru, yaitu WTO, yang kemudian membuat posisi petani berada di keadaan yang rentan. Itu berarti saya sedang melakukan pola analisa induksionis, karena tadi unit analisa yang pertama adalah level kelompok atau individu, tapi saya menjelaskannya pada unit eksplanasi WTO yang ada di level global, struktur global. Nah, berarti saya sedang melakukan pola induksionis. Nah, teman-teman HI, semoga penjelasan saya terkait unit analisa dan unit eksplanasi bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa membaca buku dari Profesor Muchtar Mas'ud yang berjudul Metodologi Riset HI pada halaman 44 hingga halaman 60. Sekian video pembelajaran dari saya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.